Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, dan khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Jumpa kembali dengan channel saya, channel pendidikan, channel yang selalu membahas seputar dunia pendidikan, dunia medsos ya, dan seputar tutorial. Baik, pada edisi malam hari ini saya akan berbagi tutorial cara menginputkan nilai P5 atau yang kita sebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana di SMK utamanya untuk yang P5 ini adalah merupakan kegiatan intra atau masuk dalam mapel yang ada di SMK, jenjang SMK maupun di SMA Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial untuk input nilai dari P5. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa buat yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa selalu support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan Bapak Ibu yang merasa bermanfaat dari video ini, tolong dibagikan, di-share kepada yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa paham dengan cara melakukan input nilai P5 khususnya untuk yang SMK. Baik, kita langsung ke tutorialnya dan langsung kita ke TKP. Let's go. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, di sini kita langsung menuju ke tutorialnya. Jadi seperti biasa, pertama kali Anda masuk di salah satu alamat webnya dari Eraport ya. Dan ini saya menggunakan Eraport versi 7.04 ya. Kemudian seperti biasa langsung kita login ke salah satu daripada akun dari Bapak Ibu Guru, yang mana di sini nantinya adalah yang menginput adalah wali kelas ya, wali kelas dari yang sudah ditunjuk sesuai dengan SK ya, atau bisa Bapak Ibu Guru yang ditunjuk sebagai tim daripada P5 ya. Jadi itu sudah diatur oleh satuan pendidikan masing-masing ya, nanti bisa tim khusus atau mungkin dikembalikan ke wali kelas masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung fokus ke tutorialnya saja. Kita masuk di salah satu dari akun yang ditunjuk untuk menginputkan dari P5 Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah masuk di akun dari salah satu yang akan menginputkan P5. Namun sebelum saya masuk ke sini Bapak Ibu, perlu kita siapkan dulu secara data Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu baik Bapak Ibu ya, di sini adalah salah satu laporan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan bangkitlah jiwa dan raganya ya. Kemudian proyeknya itu adalah Gerak Kreatif Nusantara, Semarak Senam dengan Busana Tradisional untuk Kesehatan Jasmani ya, dari instansi SMK Negeri 2 Madiun. Kemudian ini adalah bagian cover ya, covernya. Kemudian ini kata pengantar ya. Kemudian ini bab pendahuluan, yang mana di sini tentunya ada latar belakangnya, kemudian ada tujuan proyeknya, kemudian deskripsi dari proyek. Ini saya hanya membacakan atau menginformasikan secara inti Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah nanti kita jadikan dasar untuk melakukan penginputan nilai yang ada di Eraport. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan lagi bahwa dari kegiatan P5 yang sudah diprogramkan di sini harus ditentukan dari dimensi, kemudian elemen, sub-elemen, dan capaian target Bapak Ibu ya. Jadi dari dimensi beriman dan bertakwa, kemudian dimensi berkebinekaan, kemudian mandiri, kreatif, kritis, dan kerjasama ataupun yang lainnya. Nah, dari dimensi ini nanti dijabarkan ke elemennya ya, kemudian sub elemennya. Oke ya. Di sini nanti bisa mengacu pada modul dari proyek P5,
yang mana di sana kita harus mengacu dari dimensi. Intinya bahwa pada profil pelajar Pancasila ini memberikan pendidikan karakter kepada siswa Bapak Ibu. Nah, dari sini kemudian perkembangan subelemennya nanti mulai berkembang, sedang berkembang, sangat berkembang, dan berharap sesuai harapan ini juga sudah kita siapkan ya di laporan ataupun di proposal dari proyek P5-nya ya. Ini tahapannya sampai dengan pelaksanaannya. Oke. Dari laporan ini kemudian kita background lagi Bapak Ibu ya. Kita background lagi sehingga nanti menjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kita langsung ke pengisian P5. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ambil untuk temanya, kemudian kita ambil lagi untuk proyeknya, kemudian deskripsinya. Nah, dari sini kemudian kita ambil lagi untuk bagian elemennya Bapak Ibu ya. Jadi untuk elemennya kita siapkan di sini, kemudian untuk deskripsi dari anak ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita dari yang sudah kita buat seperti ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah ini kita jadikan dasar untuk mengisi daripada yang ada di Erapod. Oke, kita langsung masuk lagi ke tutorialnya. Nah, di sini Bapak Ibu di menu dari Erapod ini salah satunya fokus pada nilai project Bapak Ibu. Nah, di nilai project ini ada perencanaan, ada penilaian. Bapak Ibu harus memasukkan dulu bagian perencanaan Bapak Ibu ya. Kita klik perencanaan ya. Nah, kemudian di bawah ini sebelumnya tidak ada Bapak Ibu ya. Karena ini kebetulan saya sudah mengisi ya. Di sini muncul. Nah, kemudian kita anggap ya di sini tidak ada. Kalau di sini tidak ada atau masih kosong Bapak Ibu, kita klik tambah data. Oke ya, kita tambah data. Kemudian ini tingkat kelasnya kita pilih ya, misalkan kelas 10. Kemudian kelasnya ini saya ada di 10 MP LB1. Kemudian temanya kita pilih di sini ya. Misalkan di sini ada 3 tema yang sudah di setting oleh operator dari Dapodik ya, atau sesuai dengan program yang ada di satuan pendidikan. Nah, kemudian kita ambil misalkan bangunlah jiwa dan raganya, kita klik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nama proyek ini kita isikan ya. Nama proyek ini kita ambil dari sini Bapak Ibu ya. Kita tinggal ambil. Jadi kalau kita sudah menyiapkan, kita lebih mudah Bapak Ibu, tinggal kopas saja Bapak Ibu ya. Nah, ini kita kopas, kemudian kita copy ya, kita bawa ke sini Bapak Ibu ya. Kita kopas di sini. Nah, seperti ini. Kemudian deskripsi proyek ya. Deskripsi proyek juga tinggal ambil di sini Bapak Ibu ya. Tinggal ambil. Jadi sebelumnya kita siapkan untuk bahannya Bapak Ibu ya. Kita kopas lagi, kemudian kita masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nama proyek, kemudian deskripsi proyek. Kemudian berikutnya nomor urut Bapak Ibu, ini kita urutkan karena ini merupakan program yang pertama ya, kita masukkan 1 ya. Kalau nanti 2 ya kita masukkan 2. Oke, berikutnya tugas Bapak Ibu adalah mengisi dimensi, elemen dan subelemen ya. Dari pilihan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, kita tinggal checklist saja Bapak Ibu ya. Kita checklist kira-kira yang mana. Ini boleh kita checklist lebih dari 1, bisa kita checklist 1 saja Bapak Ibu ya. Artinya sesuai dengan yang sudah kita analisis tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah menganalisis dari laporan tadi. Elemennya itu adalah dimensinya ini ya. Bagian-bagian ini. Misal Bapak Ibu ya. Ini yang elemen pertama, dimensinya adalah pakai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian subelemennya adalah akhlak pribadi ya. Kemudian bagian subdimensinya itu adalah melakukan aktivitas. Nah, di sini kebetulan sudah saya tandai angka 1, artinya pilihan nomor 1 Bapak Ibu. Jadi kita klik, misalkan di sini adalah kita pilih untuk yang nomor 1 atau sesuai dengan pilihan di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Oke, kemudian misalkan yang berikutnya ini adalah bernalar kritis. Ya, bernalar kritis ini adalah di angka 4. Nah, kita tinggal pilih aja Bapak Ibu di bernalar kritis itu bagian 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kebetulan sudah saya siapkan Bapak Ibu ya.
oleh tim. Jadi oleh tim dari P5 sudah kita siapkan, kita tinggal menginputnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan. Nanti begitu juga seterusnya Bapak Ibu ya, yang dimensi mandiri untuk apa, kemudian dimensi berkebinekaan global itu yang mana, sampai dengan yang paling akhir adalah bergotong royong. Nah, ini sama ya, saya siapkan di sini juga sampai dengan bergotong royong. Nah, di sini sudah saya tandai ya. Urutan keempat, urutan ketujuh, urutan ke-1, urutan ketiga, dan urutan keempat. Jika sudah Bapak Ibu, nanti klik simpan Bapak Ibu ya. Klik simpan, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada nomor urutnya, kemudian ada sub elemennya. Ya, tadi yang kita masukkan ada 6 sub elemen. Nomor urut 2 karena ada 2 tema yang saya masukkan Bapak Ibu ya. Tema 1 tadi yang ini. Oke, tema 2 yang atasnya. Oke ya. Nanti tema yang 2 pun juga sama Bapak Ibu ya. Tinggal klik tambah data, kemudian masukkan di sini berarti untuk tema yang kedua, gaya hidup berkelanjutan misalkan. Kemudian lanjut lagi ke tema ketiga dan seterusnya Bapak Ibu ya. Tinggal dimasukkan sesuai dengan ban tadi. Intinya Bapak Ibu harus menyiapkan ini dulu Bapak Ibu ya, biar mempermudah saat Bapak Ibu untuk menginputkan. Nah, kemudian berikutnya tahap perencanaan dianggap sudah Bapak Ibu. Kemudian lanjut pada penilaian ya, kita klik penilaian. Nah, di penilaian ini sama Bapak Ibu, tinggal klik 10 kelasnya, kemudian rombelnya. Oke, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada elemen 1, dimensi 1, kemudian dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5, dimensi 6. Tugas Bapak Ibu adalah mengisikan daripada 6 dimensi ini Bapak Ibu menurut pengamatan Bapak Ibu selama kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan. Misalkan di sini pilihannya adalah mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, di sini kita klik aja sedang berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan. Nah, ini silahkan diisi sesuai dengan pengamatan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah diisikan dari 6 dimensi ini ada 2 Bapak Ibu ya. Di sampingnya ini juga ada tema yang kedua. Ini silahkan nanti juga diisi Bapak Ibu. Nah, ini juga ada 6. Ya, jadi kalau misalkan ada 2 tema dari 6 dimensi ya berarti ada 12 pengisian Bapak Ibu ya, dan ini berdasarkan pengamatan Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya jika sudah itu adalah di bawahnya ini ada deskripsi Bapak Ibu. Nah, ini deskripsi ini silahkan diisikan berdasarkan perkembangan terhadap anak pada saat proses Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah menyiapkan untuk deskripsi anak ya, baik itu secara fisik, secara mental, dan secara karakter. Nah, dari sini saya tinggal mengkopas Bapak Ibu karena saya sudah melakukan pengamatan dan ini saya jadikan sebagai referensi untuk mengisi dari catatan proses yang ada di anak. Kita tinggal kopas saja di sini Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal kopas di sini, kemudian kopas di bawahnya, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini untuk kita nilai dari sebanyak jumlah siswa yang ada di kelas tersebut Bapak Ibu, sampai dengan terakhir klik simpan Bapak Ibu ya, karena kalau sudah berarti klik simpan. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi nanti deskripsinya silakan juga Bapak Ibu buat sebelumnya, biar nanti kita tinggal menginputkan dengan kopas Bapak Ibu. Tapi tentunya dari deskripsi yang sudah kita buat ini sudah kita analisis Bapak Ibu ya, sudah kita lakukan pengamatan sehingga deskripsi ini sudah sesuai dengan pengamatan kita terhadap siswa yang kita nilai dari P5. Oke Bapak Ibu ya, jadi seperti itu untuk penilaian dari input P5 pada e-raport SMK. Oke, terima kasih, semoga bisa membantu dari Bapak Ibu untuk pengisiannya. Jika ada komentar dan pertanyaan silahkan diberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.